Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita telah sampai pada kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7. Kita telah selesai dengan episode sebelumnya tentang Stefanus, yang adalah salah seorang dari 7 diaken. Ia berdiri di hadapan orang Yahudi dan semua pemimpin, sementara mereka menolak dia. Tetapi kitab suci memberitahu kita bahwa mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka malaikat. Kita juga tahu bahwa ia penuh dengan Roh Kudus dan kini di pasal yang ke-7 kita akan membahas ucapan Stefanus yang terkenal. Ucapan terkenal dari orang hebat itu yang bukan cuma seorang diaken tetapi juga seorang pengajar yang hebat. Ia mengenal firman Allah di luar kepala. Luar biasa. Untuk memulai izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon berikan tinjauan umum tentang pasal 7. Pasal 7 adalah pasal terpanjang dalam kitab Kisah Para Rasul. Ini mencakup ucapan Stefanus, yaitu perkataan terpanjang yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan bagian terakhir dari pasal ini berbicara tentang martir pertama dalam kekristenan, yaitu Stefanus. Sayangnya, mereka yang menyeret dia adalah para pemimpin agama. Tetapi mereka bertingkah seperti sekelompok orang yang tidak bermoral. Mereka melempar dia keluar dan merajamnya. Namun ia memperlihatkan perilaku Kristiani yang terbaik ketika ia memohon pengampunan bagi mereka. Lalu ia berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Kita mulai mengetahui di awal pasal ini bahwa Stefanus mengenal dengan baik perjanjian lama dan juga tulisan-tulisan dari para leluhur. Mohon kiranya Anda bisa memberitahu kami tentang hal bagaimana orang tua harus membesarkan anak-anak mereka dan mengajarkan mereka kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Walau ia tidak siap untuk menyampaikan sebuah khotbah, namun ketika kita membaca ucapannya, kita tahu bahwa ia begitu mengenal bukan hanya berupa rincian atau bagian-bagian dari perjanjian lama, tetapi juga garis pemikirannya secara umum. Kita bisa melihat dua hal, kesetiaan Allah dan kekerashatian umat itu. Jika kita membaca perjanjian lama dengan kesadaran dan pemahaman, kita akan mulai menyadari akan kesetiaan Allah dan kesabaran terhadap bangsa ini. Lalu penolakan yang bangsa itu terus lakukan. Kebebalan yang terus mereka tunjukkan, seperti yang pernah Musa katakan, bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Sebagai hasil dari pengenalan akan Alkitab, yang menyampaikan sebuah khotbah yang begitu indah dan seperti sudah Anda katakan bahwa orang tua harus membesarkan anak-anak mereka dalam pengenalan akan firman Allah. Kita mempunyai seorang teladan yang hebat untuk itu. Nenek Louis dan Ibu Eunike keduanya telah membesarkan cucu dan anak mereka Timotius menurut pengenalan akan firman Allah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Seseorang pernah berkata bahwa kitab Amos yang merupakan salah satu kitab perjanjian lama yang tidak terkenal dan belum dimanfaatkan, 2 kali dikutip dalam kitab Kisah Para Rasul. Yang pertama oleh Stefanus dan yang kedua kali oleh Rasul Yakobus dalam pasal 15. Jika mereka tidak mengenal firman Allah dengan baik, mereka tidak akan mengutip kedua referensi hebat yang ada dalam kitab Kisah Para Rasul 7 atau 15 Mengutip ini. dari kitab nabi-nabi kecil, mereka mengenal baik dari nabi besar dan kecil. Benar sekali. Benar. Mohon beritahu kami tentang periode ini ketika ia mulai berbicara tentang sejarah bangsa, dimulai dari Abraham. Oke. Ketika kemuliaan Tuhan menampakkan diri pada Abraham.
Mohon beritahu kami tentang peristiwa-peristiwa ini dari penampakan Tuhan kepada Abraham sampai ia berbicara tentang Yusuf saat ia datang ke Mesir. Ia mulai dengan Abraham dan penampakan kemuliaan Tuhan. Seseorang berkata bahwa ia mulai perkataannya dengan penampakan Tuhan yang mulia kepada Abraham. Namun ia mengakhiri pasal ini dengan berkata, "Sungguh aku melihat langit terbuka, kemuliaan Allah dan anak manusia, yaitu Yesus berdiri di sebelah kanan Allah." Ia memulai periode pemanggilan Abraham dengan berkata bahwa Allah memberitahu dia, beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Ini adalah sebuah penggenapan dari apa yang disebut dalam Kejadian 15 ketika Allah mengadakan sebuah perjanjian dengan Abraham. Dan beritahu dia bahwa ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka dan bahwa mereka akan diperbudak dan sudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ia terus berbicara sampai pada masa Yusuf dan ini adalah sebuah panggung utama di mana ia berhenti untuk suatu jangka waktu yang lama. Ia memulai dengan kemuliaan Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham dan memanggil dia. Itu benar. Lalu ia berbicara tentang Yusuf ketika ia berada di sini, di tanah Mesir. Benar sekali. Namun saya ingin berhenti di ayat ke-6. Beginilah firman Allah. Jadi ia berbicara kepada Abraham di Kejadian 15, bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan mereka akan diperbudak 400 tahun lamanya. Apakah orang Israel di Mesir diberlakukan dengan kejam selama 400 tahun, ataukah selama 430 tahun seperti yang sudah kita pelajari lewat Keluaran 12. Keluaran 12 berkata bahwa 430 tahun. Tetapi di sini ia berkata 400 tahun dan Kejadian 15 berkata 400 tahun juga. Ini adalah sebuah masalah yang nyata, tapi bisa dipecahkan. Mereka tinggal di Mesir selama kira-kira 215 tahun. Namun kenapa ia berkata 400 dan 430 tahun? 400 karena dihitung dari kelahiran Ishak. 430 tahun karena dihitung dari pemanggilan Allah kepada Abraham. Abraham tinggal di Haran selama hampir 5 tahun. Lalu ketika ia tiba di tanah Kanaan, ia berusia 75 tahun. Dan ketika Ishak lahir, ia berusia 100 tahun. Jadi periode antara pemanggilan Abraham dan kelahiran Ishak adalah 30 tahun. Di sini, ia menghitungnya dari kelahiran Ishak tatkala ia berkata 400 tahun. Saat ia menghitungnya sebagai 430 tahun, ia mulainya dengan panggilan yang Allah berikan kepada Abraham dari Ur Kasdim. Ayat-ayat dimulai dari 11, maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita, mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Di sini ia memulai sebuah fase baru, yaitu fase Musa. Benar-benar. Pada waktu itulah, Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya, ia diasuh di rumah ayahnya, sampai ia memberitahu kita bahwa dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Namun Stefanus berkata bahwa Musa yang dididik dalam segala hikmat orang Mesir tidak dapat menyelamatkan bangsa itu. Dengan hikmat ini, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin hikmat orang Mesir tidak dapat menyelamatkan bangsa besar ini di tanah Mesir? Musa pikir ia memiliki kekuatan secara fisik dan intelek, dan bahwa ia cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi Allah melihat bahwa Musa perlu ditahan di padang gurun selama 40 tahun sampai kekuatan fisiknya merosot. Dan kemampuannya untuk berbicara juga. Ia berkata kepada Tuhan, "Aku tidak fasih lidah." Jadi ketika bejana dikosongkan, maka Allah dapat memenuhinya dengan kuasanya. Di sini ia berbicara tentang sebuah periode sejarah yang berkenaan dengan Abraham. Setelah Yusuf, ia berbicara tentang Musa juga. Mohon beri kami sebuah tinjauan yang lebih luas tentang Musa selama fase hidupnya. Seperti telah Anda katakan tadi bahwa ia mulai dengan Abraham, karena panggilannya pertama-tama bagi dia. Mengapa ia berhenti pada kedua orang itu, khususnya Yusuf dan Musa? Karena mereka berdua ditolak oleh saudara-saudara mereka. Yusuf ditolak oleh saudara-saudaranya,
Musa juga ditolak oleh saudara-saudaranya. Karena ia ingin bisa sampai kepada Kristus yang dilambangkan oleh Yusuf dan Musa. Kamu menolak Kristus, tetapi ini bukan sesuatu yang baru bagi kamu. Yusuf datang kepadamu untuk menyelamatkanmu, dan kamu menolak dia. Dan begitu juga Musa, ia datang untuk menyelamatkanmu, dan kamu menolak dia juga. Sedangkan, bagi Yusuf kita menemukan kepedihan dan kemuliaan. Pertama, ia menderita dan kemudian ia dimuliakan, persis seperti Kristus. Penderitaan-penderitaan dan kemuliaan. Musa mewakili pengantara perjanjian lama, dan Kristus adalah pengantara suatu perjanjian yang baru. Perjanjian Musa adalah oleh darah suatu korban hewan persembahan, tetapi perjanjian yang baru adalah perjanjian Kristus. Dibuatnya melalui darahnya sendiri. Adalah indah mengetahui dari pasal ini bahwa Musa telah hidup selama 120 tahun dibagi menjadi 3 bagian yang sama. 40 tahun di sana Firaun, 40 tahun di padang gurun Midian, dan 40 tahun di mana ia menggembalakan umat Allah di padang gurun. Seseorang telah berkata bahwa pada 40 tahun pertama Musa telah belajar untuk menjadi sesuatu. Pada 40 tahun kedua, ia telah belajar bahwa ia bukan siapa-siapa. Pada 40 tahun ketiga, ia telah belajar bahwa Allah itu segala-galanya. Jadi ketiga pembagian ini dibagi masing-masing menjadi 40 tahun. Musa itu sesuatu. Ia hebat dalam perkataan dan perbuatannya. Namun setelah 40 tahun di padang gurun, ia lupa akan segala sesuatu. Jadi, ia merasa bahwa ia adalah bukanlah segalanya. siapa-siapa. Benar. Mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Tapi dalam Kejadian 46, anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang, jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Jadi 75 atau 70? Ya, 75 atau 70. Untuk memahami ini hal yang sedikit rumit. Kita perlu kembali ke Kejadian 46, di mana kita menemukan 2 bilangan di sana, dan sebuah bilangan yang berbeda di Kisah Para Rasul 7. Ada 2 bilangan di dalam kitab Kejadian dikatakan semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya dengan tidak terhitung istri anak-anaknya. Seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Dan kemudian ia menambahkan anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa karena ia menambahkan Yusuf Yakub dan dan kedua Yakub. putranya. Itu benar. Jadi totalnya adalah 70. Ya, jadi 66 orang datang dan kemudian kita menambahkan 4 orang, Yakub, Yusuf dan kedua putranya. Jadi totalnya 70 orang. Sedangkan kitab Kisah Para Rasul memberitahu kita hal yang berbeda. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya. Yakub dihitung dan semua sanak saudaranya. Tetapi Yusuf, Asnat dan putra-putranya tidak dihitung karena mereka tidak disuruh dijemput. Ketika Anda menambahkan 66 ini kepada 9 perempuan yang terkait dengan putra-putra Yakub, karena kita telah berkata istri Yusuf tidak termasuk. Ya. Baik istri Yehuda dan istri Simeon sudah meninggal. Jadi inilah ketiga perempuan yang tidak ikut dihitung, hanya 9 tambah 66. Sama dengan 75. Itu benar. Karena itu baik 66 ataupun 70 itu benar, dan 75 itu juga benar. Namun berfokus pada siapa yang ia maksudkan dengan 66 atau 70 atau 75. Dalam ayat 17 ketika ia berkata, tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seseorang raja lain yang memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Mohon beri komentar tentang perkataan yang hebat ini, tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham. Allah itu hebat dan mengawasi firman-Nya untuk melaksanakannya. Terkadang kita ingin menurunkan atau meningkatkan panjang waktu, tetapi kita tidak dapat melakukannya juga karena waktunya Tuhan tidak pernah terlalu awal atau terlambat. Allah berkata kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri. Ia secara khusus memberitahu durasi dan jumlah generasi dan sesudah itu mereka akan keluar. Di sini waktu yang dijanjikan telah makin dekat, tapi Musa ingin mengurangi
durasi 40 tahun ini. Allah memberitahu dia bahwa waktunya harus digenapi seperti kita baca dalam kitab Keluaran. Setelah persis 430 tahun, bangsa itu keluar karena Allah dalam waktunya, seperti yang ia katakan dalam kitab Kisah Para Rasul 1, masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ketika kita mengikuti ini, sampai ayat 34 setelah Tuhan menampakkan diri kepada Musa di semak Duri, dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka. Aku telah turun untuk melepaskan mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau ke Mesir." Mohon jelaskan hal ini dari sudut pandang Allah. Bangsa itu dipermalukan, tetapi Allah memaksudkannya untuk mengajar mereka pelajaran-pelajaran praktis. Melalui hal ini, kita tidak akan mendiskusikan hal itu hari ini, tetapi Allah bukanlah acuh tak acuh kepada mereka. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku, dan aku telah mendengarkan seruan mereka. Aku telah turun untuk melepaskan mereka. Di masa lalu ini terjadi dengan Musa secara simbolis, tetapi setelah waktunya genap, benar-benar terjadi lewat inkarnasi Kristus. Jadi Allah telah melihat penderitaan mereka, ia telah mendengar seruan mereka, dan anak Allah sendiri telah turun untuk mengerjakan suatu keselamatan besar bagi kita. Setelah ia berbicara tentang Abraham dan Yusuf, ia melanjutkan berbicara tentang Musa. Dalam ayat 37 dikatakan, Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, "Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu." Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. Saya mempunyai dua pertanyaan. Siapa yang Musa bicarakan ketika ia berkata, yang berkata kepada orang Israel, "Seorang nabi seperti aku akan dibangkitkan Allah bagimu"? Apakah ia membicarakan tentang seorang nabi lain dan bukan tentang Kristus? Sebelum menjawab itu, izinkan saya mengatakan sesuatu. Mereka menuduhnya memfitnah Musa dan berbicara melawan dia. Di manakah kita dapat melihat ini dalam ucapan yang terkenal? Ia menyebut keindahannya ketika ia dilahirkan. Dan ia berkata bahwa ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ia berkata tentangnya, dialah yang menerima firman-firman yang hidup. Dengan cara apa ia telah memfitnah hukum Musa? Ia tidak memfitnahnya. Sedangkan untuk seorang nabi seperti aku yang ia katakan dalam Ulangan pasal 18, jelas terlihat di sini dalam kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 37, dan seperti itu jelas dalam perkataan Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, bahwa yang ia maksudkan adalah Kristus. Analogi antara Kristus dan Musa memiliki banyak aspek. Namun kesamaan apapun antara Musa dan nabi lain manapun adalah klaim yang palsu yang dibuat manusia. Misalnya ketika seseorang berkata bahwa ia dilahirkan dari seorang ibu dan ayah, ia juga begitu. Kita semua dilahirkan dari seorang ibu dan ayah. Apakah kita nabi yang dibicarakan Musa? Itu adalah klaim yang menggelikan. Pertanyaan lain yang saya miliki adalah tentang gereja. Inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, dikenal melalui surat Efesus bahwa gereja sebagai sebuah topik tidak dikenakan kepada manusia di generasi-generasi yang lain. Ini adalah sebuah situasi yang sepenuhnya baru, dan rasul dari gereja adalah Benar. Rasul Paulus. Ini mempunyai akar-akar dalam perjanjian lama. Benar. Apakah kisah dari jemaat di padang gurun ini dalam perjanjian lama? Kata Yunani eklesia artinya dipisahkan dan keluar. Kata ini disebut kembali dalam Kisah Para Rasul 19 dan terjemahkan di sana sebagai kumpulan. Walau gereja atau jemaat seperti yang kita pahami di dalam perjanjian baru adalah sebuah rahasia yang belum disingkapkan kepada manusia di generasi-generasi yang lain. Namun ada sebuah grup yang keluar dari tanah Mesir dan menjadi murid-murid Musa. Di sini ia menyebutnya Musa, inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun. Dikatakan bahwa bangsa Israel di padang gurun adalah sebuah gereja atau jemaat karena mereka adalah sebuah jemaat yang keluar dari Mesir. Namun tatkala mereka masuk ke tanah perjanjian, kita tidak pernah menemukan mereka dideskripsikan sebagai gereja. Di manakah kita membaca bahwa mereka adalah gereja? Ketika mereka keluar dari Mesir sementara sedang berada di padang gurun, mereka disebut sebagai jemaat yang keluar, jemaat di padang gurun. Mari kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu kembali setelah jeda rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Dalam ayat 51 dikatakan, "Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu." Apa yang dimaksud dengan ini
apa yang Stefanus maksudkan dengan tidak bersunat. Khususnya bahwa sunat adalah kewajiban di perjanjian lama. Mereka secara fisik disunat Memang sebagai kewajiban, ya. orang Yahudi. Ya, Jadi apa yang ia maksud, Saudara Yosef? Mereka secara fisik disunat. Tetapi di sini ia berkata bersunat hati dan telinga. Izinkan saya membaca 2 ayat dalam firman Tuhan yang mungkin membantu kita memahami tentang sunat hati dan telinga. Dalam Yeremia 6 ayat 10 ia berkata, "Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar." Jadi telinga yang tidak bersunat adalah telinga yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita melihat surat Roma di akhir pasal 2, dikatakan, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat adalah sunat di dalam hati, secara rohani dan bukan secara hurufiah. Mereka memiliki hati yang tidak meresponi Allah dan memiliki telinga yang tidak mendengarkan suara Allah. Dan memiliki telinga yang tidak mendengarkan suara Allah. Mereka bersunat secara jasmani, tetapi hati mereka tidak menanggapi Tuhan, ataupun telinga mereka siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin mundur sedikit dan berbicara tentang ayat-ayat ketika ia mulai berbicara tentang bangsa itu sewaktu berada di padang gurun. Saat mereka melekat dengan dewa-dewa asing, mereka meminta Harun untuk mendirikan sebuah berhala dan ia membuatkan mereka seekor lembu. Lalu dimulai dari ayat 44, ia berbicara tentang kemah suci yang ada bersama para leluhur kita di padang gurun. Pertama-tama, saya ingin menanyakan tentang sifat bangsa ini ketika sedang berada di padang gurun. Jika kita melihat ayat 42, kita akan menemukan Tuhan sedang memberitahu mereka, apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun, hai kaum Israel? Perkataan ini dikutip dari nubuat Amos. Selama 40 tahun ketika mereka sedang berada di padang gurun, sayangnya mereka menikmati kebaikannya. Dan menyembah Allah-Allah Itu lain. benar. Mereka makan mana setiap hari. Tetapi selama 40 tahun mereka mempersembahkan korban-korban kepada para berhala. Dan jika kita melihat Yesaya 20, kita tahu bahwa mereka melekat kepada berhala-berhala orang Mesir. Berhala-berhala ini tetap terikat kepada hati mereka, bahkan setelah mereka keluar dari Mesir. Itu sebabnya ketika mereka mendirikan patung lembu, patung itu sama dengan dewa Apis. Dewa orang Mesir yang mereka lihat di Mesir dan melekat di hati. Sayangnya, bangsa yang Tuhan kita telah pilih untuk menjadi saksi bagi Dia di antara bangsa-bangsa jatuh ke dalam penyembahan berhala sama seperti bangsa-bangsa lain. Ini menunjukkan pada kita bahwa tidak seorang pun lebih baik daripada orang-orang lain. Kita semua adalah orang berdosa. Kita semua membuang ketidaktaatan dan kejatuhan di bawah dosa. Sejarah dari bangsa ini juga diulangi dalam Ibrani 11, namun dari sudut pandang iman. Ya. Lalu kita melihat bahwa sementara berbicara tentang sejarah iman, ia berbicara tentang insiden Ya. Yusuf. Setelah itu ia melompat 400 tahun dan berbicara tentang insiden orang tua Musa yang keluar oleh iman. Ketika mereka melihat bahwa anak itu elok dan mereka tidak takut akan perintah raja. Seakan-akan ia berhenti di periode antara Musa dan Yusuf. Tak lama setelah itu ia berkata, karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Setelah itu karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Ia melompati masa 40 tahun di padang gurun. Ia mengabaikan periode antara Yusuf dan Musa dan mengabaikan masa di antara penyeberangan laut dan runtuhnya tembok-tembok Yeriko. Benar Mengapa sekali. Allah selalu mengabaikan tahun-tahun dari sejarah orang percaya? Tahun-tahun di mana kita tidak memiliki suatu hubungan dengan Allah sesungguhnya tahun-tahun yang hilang. Saya pernah mendengar tentang sebuah negara di Eropa di mana seseorang meninggal. Mereka menulis di atas lisannya tanggal kelahirannya dan tanggal kematiannya dan mereka menulis lama ia melayani negaranya. Misalnya seseorang dilahirkan pada tahun 5 dan meninggal pada tahun 95 dan ia hidup selama 3 tahun. Walau sebenarnya hidup selama 90 tahun, namun periode ini menurut kebiasaan mereka, di negara itu Tidak hal dipandang. tersebut tidak dihitung karena ia tidak melakukan apapun yang bermanfaat bagi negara itu. Seolah Allah sedang berkata bahwa tahun-tahun ini engkau telah habiskan jauh dariku tanpa iman. Tahun-tahun yang hilang, yang Tidak tentangnya dihitung. Yoel katakan tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Mohon beritahu tentang kemah suci yang ada bersama para leluhur kita di padang gurun. Bagaimana Musa mendirikannya? Apakah ia meminjam gagasan dari kuil-kuil Fir'aun? Ia memberitahu kita dalam ayat 44, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Allah membawanya ke atas gunung dan memberi dia instruksi-instruksi tentang hukum Taurat.
Allah memberi dia instruksi-instruksi untuk tabernakel, tetapi ia juga menunjukkan kepadanya sebuah contoh dan sebuah sampel. Ketika Musa turun yang membangunnya, hal disebutkan sebanyak 7 kali dalam firman Allah dalam kedua perjanjian. Ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Apakah itu tabernakel atau kemah pertemuan? Keduanya, bila itu dipandang sebagai rumah Allah dan umat berkumpul untuk mempersembahkan korban-korban persembahan, maka itu adalah tabernakel. Bila itu dipandang sebagai suatu kesaksian tentang siapa Allah, Dia yang telah memilih umatnya untuk menjadi saksi tentang Dia, maka itu adalah kemah pertemuan. Demikian juga gereja, kita bisa mengatakan bahwa itu adalah sebuah pertemuan bagi Allah di bumi, dan itu juga sebuah tempat di mana orang percaya berjumpa dengan Kristus untuk menyembah dan memuji. Saya mempunyai sebuah pertanyaan yang mungkin membingungkan sejumlah pemirsa. Karena kita telah menyebut tabernakel, mengapa kita menemukan beberapa aspek kesamaan dalam gaya, bangunannya, dan sejumlah kuil berhala, pelataran, tempat kudus, dan tempat maha kudus? Ingatlah bahwa setan pernah berada di surga sebelum ia jatuh ke bumi. Dan ia memiliki pengetahuan tentang apa yang terjadi di sana, karena dalam Yeskiel 28 kita baca, engkau berada dan berjalan-jalan tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Dan karena setan adalah yang memperkenalkan penyembahan berhala kepada umat itu. Karena dialah alasan dibalik penyembahan berhala seperti yang kita pahami dari 1 Korintus pasal 10. Kita dapat berkata bahwa setan ingin meniru apa yang telah ia lihat di surga ketika ia diizinkan untuk berada di sana. Namun memiliki mata uang palsu, tidak menyangkali akan keberadaan mata uang yang asli. Apa yang diberikan kepada Musa adalah dari Allah. Jika setan meniru apa yang telah Allah buat, ini tidaklah mengejutkan. Karena setan sebelum ia jatuh ke dalam dosa, dahulu ia ada di dalam sorga. Benar sekali. Ia turun ke dunia dan membuat sebuah tiruan palsu, sehingga ketika yang asli datang, orang menjadi tertipu di antara tiruan-tiruannya. Dan kita memiliki bukti untuk hal ini, seperti Yanes dan Yambres, kepala ahli sihir di istana Firaun, melawan Musa dengan meniru segala mujizat yang telah ia lakukan. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Mari kita rangkum episode ini bersama para hadirin di studio. Apakah lama masa tinggal orang Israel di Mesir 400 tahun seperti di dalam Kisah Para Rasul 7 dan Kejadian 15 atau 430 tahun seperti dalam Keluaran 12? Lamanya 400 tahun dimulai dari kelahiran Ishak dan lamanya 430 tahun jika kita mulai dari masa Abraham dipanggil oleh Allah. Dalam ayat 14, kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Namun dalam Kejadian 46 dikatakan 70 jiwa. Jadi, apakah berjumlah 70 atau 75? Ada 3 bilangan yang melaluinya kita dapat memahami hal ini. 66 dan 70 disebutkan dalam Kejadian 46 dan 75 disebut dalam Kisah Para Rasul 7. 66 adalah keturunan Yakub, keturunannya sendiri, sehingga Yakub tidak dihitung. Begitu pula Yusuf tidak dihitung karena dia sudah ada di Mesir. Para perempuan juga tidak dihitung dalam jumlah 66. Ia menambahkan kepada jumlah 66 Yusuf dan kedua putra Yusuf. Mereka 4, jadi totalnya adalah 70. 75 adalah keluarga yang keluar dari tanah Mesir yang mencakup 66 orang. Ditambah dengan para perempuan. Perempuannya 12 orang, tetapi istri Yusuf tidak terhitung karena ia sudah berada di Mesir. Istri Simeon dan istri Yehuda telah mati. Jadi 12 dikurangi 3, 9. Ditambah 66, jadi totalnya 75. Benar. Bagaimana menurut Anda, Saudara Itu Yosef? begitu jelas. Mereka begitu memahaminya. Sungguh. Tuhan memberkati Anda semuanya. Kita lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih, Saudara Yosef. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku, kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal selamanya. Ubah dan bebaskan aku.